Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat UT, perkenalkan kami dari kelompok 3. Kami mahasiswa Universitas Terbuka Medan. Kami berasal dari UP BJJ Kota Binjai, Sumatera Utara. Hari ini kami kelompok 3 akan melaksanakan tugas praktikum IPA SD dengan modul 7 dengan materi optik, di mana kelompok 3 terdiri dari Dina, Idar, Ade, Wulan, dan Citra. Oke sahabat UT, selamat menyaksikan video praktikum kami. Pendahuluan, definisi optik, pengertian optik. Optik adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang cahaya, bagaimana cahaya merambat, dipantulkan, dan dibiaskan sehingga manusia dapat melihat benda di sekitarnya. Dalam kehidupan sehari-hari, optik banyak digunakan pada kacamata, kamera, mikroskop, teleskop, dan cermin. Adapun tujuan praktikum kami kelompok 3 yaitu yang pertama, kami akan melakukan percobaan sifat cahaya. Yang kedua, kami akan melakukan percobaan lensa. Kegiatan praktikum 1, alat dan bahan: cermin datar, cermin cekung, cermin cembung, lampu senter atau laser, busur derajat, lilin, dan celah cahaya. 1. Sifat cahaya. Cahaya memiliki beberapa sifat penting, yaitu A. Cahaya merambat lurus. Cahaya bergerak dalam garis lurus. Contohnya, sinar matahari yang masuk melalui celah jendela terlihat lurus. B. Cahaya dapat dipantulkan. Artinya, ketika cahaya mengenai permukaan benda mengkilap seperti cermin, cahaya akan dipantulkan kembali. C. Cahaya dapat dibiaskan, artinya cahaya dapat berubah arah saat melewati dua zat yang berbeda. Misalnya dari udara ke air, contohnya sedotan di dalam gelas air terlihat bengkok. D. Cahaya dapat menembus benda bening. Benda bening seperti kaca dapat ditembus cahaya sehingga kita bisa melihat melalui benda tersebut. E. Cahaya dapat diuraikan. Cahaya putih dapat diuraikan menjadi berbagai warna pelangi menggunakan prisma. Cermin. Cermin adalah benda yang dapat memantulkan cahaya. Berdasarkan bentuk permukaannya, cermin dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama cermin datar, kedua cermin cekung, ketiga cermin cembung. Bayangan maya tegak dan sama besar dengan benda aslinya. Oh maya, pengen sana kan seolah-olah ada kan, tapi nyatanya nggak ada. Iya. Ya, ada. Gambarnya sama besar nggak? Iya, sama. Apalagi jaraknya sama nggak? Sama. Sama. Itu sifat cermin datar. Lagi lebar juga. Sudutnya makin kecil juga bayangannya kan. Artinya sudut datang ke sana sama dengan sudut pantul. Itu sifat cermin datar. Dari hasil percobaan cermin datar, maka dapat disimpulkan bahwasannya cermin datar memiliki permukaan rata. Sifat bayangan pada cermin datar, bayangan tegak, sama besar dengan bendanya. Jarak bayangan sama dengan jarak benda. Bayangan bersifat semu, artinya tidak dapat ditangkap oleh layar. Bagaimana gambarnya? Tegak? Iya, tegak. Nah, terbalik? Ya kan, ujungnya di bawah itu? Betul nggak? B. Hasil percobaan cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin yang melengkung ke dalam. Sifat cermin cekung yang pertama dapat membuat bayangan terlihat lebih besar. 2. Cahaya dipantulkan ke satu titik. 3. Bayangan tegak atau terbalik. 4. Membuat cahaya terlihat lebih terang. Contohnya senter dan lampu kendaraan. Ini dia bayangannya. Belakang. Sana bayangannya ada nggak? Enggak. Ada. Maya, bayangkan dengan yang C. Hasil percobaan cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin yang bagian tengahnya menonjol keluar, seperti spion motor atau mobil. Sifat cermin cembung: 1. Bayangan bersifat maya.
2. Bayangan terlihat lebih kecil. 3. Bayangan tetap tegak, tidak terbalik. 4. Dapat melihat area yang lebih luas. 5. Bayangan terlihat di belakang cermin. Karena dapat melihat lebih luas, cermin cembung sering dipakai untuk spion kendaraan. Kegiatan praktikum 2. Alat dan bahan. 1. Lensa cekung. 2. Lensa cembung. 3. Lilin. 4. Kotak kardus. 2. Lensa. Lensa adalah benda bening yang dapat membiaskan cahaya. Lensa biasanya terbuat dari kaca atau plastik bening. Lensa terbagi atas dua jenis, yaitu A. Lensa cekung, B. Lensa cembung. Dari yang cembung. A. Hasil percobaan lensa cekung. Lensa cekung berbentuk tipis di tengah dan tebal di tepi. Fungsi menyebarkan cahaya sehingga disebut lensa divergen. Sifat bayangan. Bayangan tegak, bayangan diperkecil, bayangan bersifat maya. Contoh penggunaan kacamata untuk rabun jauh atau miopi. Terbalik. Betul nggak terbalik? Nggak jelas ini ya, karena barangkali. Terus apa lagi? Mayanya tegak, terus diperbesar. Diperbesar. Iya. Maya. Pakai besar itu. Maya tanya ya. Coba kok diperbesar? Iya, Pak. Terus apa lagi? Maya tegak diperbesar. Begitu jika benda berada sama dekat dengan lensa dalam mobil satu supaya kaca pembesar. Dia nyata kembali. Nampak di sini ya? Titik fokusnya berada di belakang lensa. Iya, diperbesar di sini. Iyalah Maya kan nggak ketangkap di depan. Terus dia di fokusnya di sini, makanya di sini makin terang dia. Ya kan? Iya Pak. Kalau yang ini B. Hasil percobaan lensa cembung. Lensa cembung adalah lensa yang bagian tengahnya lebih tebal daripada pinggirnya. Sifat lensa cembung: 1. Dapat mengumpulkan cahaya ke satu titik. 2. Dapat membuat bayangan terlihat lebih besar. 3. Bayangan bisa tegak atau terbalik tergantung jaraknya. 4. Sering digunakan pada kaca pembesar dan kamera. Hasil percobaan kami hari ini, maka kelompok 3 dapat menyimpulkan bahwasannya optik adalah ilmu yang mempelajari cahaya dan alat-alat yang berhubungan dengan cahaya. Cahaya memiliki berbagai sifat seperti merambat lurus, dipantulkan, dan dibiaskan. Cermin dan lensa memanfaatkan sifat cahaya untuk membantu kehidupan manusia. Cermin terdiri dari cermin datar, cembung, dan cekung. Sedangkan lensa terdiri dari lensa cembung dan lensa cekung. Semua alat tersebut memiliki fungsi dan sifat bayangan yang berbeda-beda. Oke sahabat UT, sampai di sini dulu video dari kami kelompok 3. Sampai ketemu di video kami selanjutnya. Terima kasih.